Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Dampak positif mulai dirasakan oleh masyarakat setelah beberapa waktu lalu PT PLN melakukan revitalisasi pembangkit energi baru terbarukan atau EBT di Pulau Kodingareng, Kota Makassar. Revitalisasi yang dilakukan dengan kolaborasi antara PT Pembangkit Jawa Bali PJB dengan PLN bertujuan agar pembangkit listrik tenaga surya PLTS Kodingareng dapat beroperasi secara optimal. Sekretaris Kelurahan Kodingareng Rudaya mengatakan hadirnya PLTS mampu meningkatkan kesejahteraan dan membantu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Jika sebelumnya 90% penduduk berprofesi sebagai nelayan, kini lebih bervariasi. Di antaranya ada yang menjadi pedagang ataupun penyedia jasa yang menggunakan listrik untuk menjalankan usaha. Tidak hanya itu, dari aspek pemerintahan dan sosial pun mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan beroperasinya kantor tanpa menggunakan genset. Salah seorang nelayan, Daeng Rani, menuturkan kehadiran listrik membantu penghematan biaya operasional dalam pengerjaan kapalnya. Beroperasinya PLTS Kodingareng turut berpengaruh besar bagi sektor pendidikan. Guru SD Negeri Kodingareng Triandi mengaku turut merasakan manfaat bagi kegiatan pembelajaran muridnya. Dengan listrik yang beroperasi lebih lama, ia dapat menggunakan proyektor, komputer, internet, serta pengeras suara untuk membantu aktivitas belajar mengajar. Desa Geluntung, Kecamatan Marga Tabanan kembali melaksanakan kirap merah putih dengan kain sepanjang 77 meter. Kegiatan yang dilaksanakan serangkaian HUT ke-77 kemerdekaan RI ini pun berlangsung semarak karena diikuti seluruh warga Desa Geluntung, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Kain merah putih yang dikirapkan tersebut memiliki lebar 1 meter dengan panjang 77 meter sesuai dengan HUT ke-77 RI tahun 2022 ini. Perbekal Desa Geluntung Iputu Gunarse Wirajaya mengatakan bahwa kegiatan kirap memang rutin dilaksanakan setiap tahun menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, kirap diikuti sekitar 500 orang dari 4 banjar dinas di Desa Geluntung, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Setelah selesai kirap atau menempuh jarak 5 km, masyarakat mengikuti perlombaan rakyat di lapangan Desa Geluntung. Dia menambahkan bahwa kirap merah putih tersebut dilaksanakan sebagai wujud kecintaan terhadap negara Indonesia. Selain itu, Desa Geluntung ini adalah desa perjuangan pertempuran Margarana. Dinas Kesehatan Kota Semarang membuka layanan imunisasi sembari city tour atau jalan-jalan keliling ibu kota Jawa Tengah menggunakan bis wisata. Inovasi ini untuk menggenjot capaian Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN yang telah berlangsung sejak tanggal 1 Agustus 2022 lalu. Imunisasi sambil berwisata ini dibuka di 2 tempat, yaitu di Museum Ronggowarsito dan Balai Kota Semarang. Setelah mengikuti imunisasi di tempat tersebut, anak-anak akan diajak berkeliling di Kota Semarang menggunakan bis wisata Denok dan Kenang yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. Layanan imunisasi BIAN di Museum Ronggowarsito dibuka setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 8 pagi hingga 9.30 pagi. Sedangkan di Balai Kota Semarang dibuka setiap hari Sabtu pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Kota Semarang Moh Abdul Hakam mengatakan target sasaran penerimaan BIAN yakni usia 6 hingga 59 bulan sebanyak 73.358 anak. Ia pun mencatat hingga pekan ini baru 25% sasaran BIAN yang sudah mendapatkan imunisasi. Pihak Dinkes Kota Semarang pun terus melakukan percepatan dengan berbagai upaya. Seperti satu di antaranya adalah membuka layanan imunisasi sambil berwisata seperti ini. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.